Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya kita hidup? Apakah hanya untuk sekolah, bekerja, menikah, lalu meninggal? Atau ada tujuan yang lebih besar yang sering kita lupakan? Bayangkan, kita sibuk setiap hari mengejar dunia, tapi lupa bertanya, kenapa Allah menciptakan kita? Kalau hidup hanya berakhir di liang kubur, apakah itu cukup? Di video kali ini, mari kita kupas bersama hakikat kehidupan dalam Islam, agar kita benar-benar paham makna hidup yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari lalu bertanya, apa sebenarnya arti hidup ini? Kita bangun pagi, bekerja, belajar, tertawa, menangis, lalu malamnya kita tidur kembali. Esok hari kita ulangi lagi. Lalu, sampai kapan? Untuk apa? Pertanyaan ini bukan pertanyaan sepele. Justru inilah pertanyaan yang menentukan arah seluruh perjalanan hidup kita. Banyak orang yang mencari arti kehidupan di tempat yang salah. Ada yang mengira hidup hanyalah untuk bersenang-senang. Ada yang merasa hidup hanya untuk mengumpulkan harta. Ada pula yang menganggap hidup itu sekadar menunggu kematian. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Hidup ini bukanlah kebetulan. Bukan pula permainan tanpa tujuan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Ayat ini seakan-akan menampar kesadaran kita. Allah ingin kita sadar, hidup yang kita jalani ini punya arah, punya tujuan, dan punya konsekuensi. Saudaraku, di video ini kita akan menelusuri hakikat kehidupan dalam Islam. Kita akan membahas, untuk apa manusia diciptakan, apa yang menjadi tujuan utama hidup, bagaimana dunia dan akhirat saling terhubung, dan bagaimana kita bisa menemukan makna hidup yang sejati. Mari kita mulai perjalanan ini, dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Untuk apa kita diciptakan? Kalau kita ingin memahami hakikat kehidupan, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, mengapa Allah menciptakan kita? Allah sendiri sudah menjawab dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Inilah jawaban paling mendasar. Hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi jangan salah paham. Ibadah di sini bukan hanya sholat, puasa, atau zakat. Ibadah dalam Islam sangat luas. Setiap aktivitas yang diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai syariat, semuanya bernilai ibadah. Makan bisa jadi ibadah kalau kita niat untuk menjaga kesehatan agar kuat beribadah. Bekerja bisa jadi ibadah kalau tujuannya memberi nafkah halal untuk keluarga. Bahkan tersenyum kepada saudara pun bisa bernilai ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya Allah menciptakan kita bukan hanya sekadar ada. Kita ada untuk memberi makna. Kita hidup untuk mengabdi bukan untuk melupakannya. Namun banyak orang lupa akan hal ini. Ada yang terbuai dengan harta, ada yang mabuk dengan kekuasaan, ada yang larut dalam hiburan, seakan-akan hidup hanya tentang dunia. Padahal dunia hanyalah jalan singkat menuju kampung akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia itu penjara bagi orang, mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan berarti orang beriman harus hidup sengsara, tapi maksudnya dunia bukanlah tujuan akhir kita. Dunia hanya sementara, akhiratlah yang kekal. Saudaraku, jika kita sadar bahwa hidup adalah ibadah, maka setiap detik kehidupan kita akan terasa bermakna. Tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia. Setelah tahu tujuan kita diciptakan, pertanyaan berikutnya muncul. Mengapa hidup ini penuh ujian? Kadang kita merasa bahagia, kadang kita ditimpa kesulitan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan. Ada pula yang diuji dengan harta berlimpah. Kenapa harus begitu? Jawabannya Allah berikan dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Hidup ini memang ujian. Dunia adalah ruang ujian sebelum menuju akhirat. Ujian bukan hanya kesedihan, tapi juga kesenangan. Kalau kita miskin, apakah kita tetap sabar? Kalau kita kaya, apakah kita tetap bersyukur? Kalau kita sehat,
Apakah kita gunakan untuk ibadah? Kalau kita sakit, apakah kita tetap ingat Allah? Semua itu adalah ujian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, inilah hakikat kehidupan. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang selamanya. Dunia adalah tempat diuji. Kita diuji bukan untuk membuat kita sengsara, tapi untuk mengukur seberapa tulus kita beriman kepada Allah. Bayangkan sebuah sekolah. Ada ujian, ada tugas, ada cobaan. Semua itu bukan untuk menyiksa murid, melainkan untuk menilai kemampuan mereka. Begitu pula hidup ini. Saudaraku, kalau kita bicara tentang hakikat kehidupan, kita tidak bisa melepaskan diri dari dua kata besar, dunia dan akhirat. Dunia ini seringkali terlihat indah, gedung-gedung tinggi, harta melimpah, hiburan tiada henti. Tapi kalau kita jujur pada diri sendiri, semua itu hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan, antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ayat ini sangat jelas menggambarkan wajah dunia. Dunia memang punya daya tarik, tapi itu semua fana, seperti bunga yang mekar lalu layu. Seperti bayangan yang hilang saat malam datang, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui." Jadi hakikat kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita lihat di dunia. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, "Apa urusanku dengan dunia? Aku ibarat seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menyentuh hati. Dunia ibarat tempat singgah sebentar, bukan rumah kita selamanya. Rumah kita yang sejati ada di akhirat, entah surga atau neraka. Tergantung bekal yang kita bawa. Saudaraku, bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia. Islam tidak melarang kita bekerja, kaya, atau menikmati kehidupan. Tapi yang penting adalah jangan terikat pada dunia. Dunia harus kita jadikan sarana, bukan tujuan. Seperti pepatah ulama, letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau dunia di hati, kita akan diperbudak oleh harta, jabatan, dan keinginan. Tapi kalau dunia di tangan, kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, sedekah, ibadah, dan membantu sesama. Hakikat kehidupan adalah menyadari bahwa dunia hanya perjalanan, sementara akhirat adalah tujuan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita renungkan sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW. Dikisahkan seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau dikenal sangat zuhud, tidak tertarik pada dunia. Suatu ketika ia melihat orang-orang saling berebut harta dan kekayaan. Abu Dzar berkata, "Aku heran dengan orang yang membangun rumah megah di dunia, padahal rumahnya di akhirat belum ia bangun." Ucapan sederhana ini sangat dalam maknanya. Abu Dzar tidak menolak dunia, tapi ia tahu dunia hanya sementara. Ia lebih sibuk memikirkan akhirat karena itu yang abadi. Ada juga kisah lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berbaring di atas tikar kasar hingga meninggalkan bekas di punggung beliau. Umar menangis melihatnya dan berkata, "Wahai Rasulullah, para raja hidup penuh kemewahan, sementara engkau seperti ini?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha jika bagi mereka dunia, dan bagi kita akhirat?" Jawaban Rasulullah ini menunjukkan betapa beliau memandang kehidupan dengan jernih. Dunia memang bisa indah, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan kita adalah kebahagiaan abadi di akhirat. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa hakikat kehidupan bukanlah harta, jabatan, atau kesenangan duniawi. Hakikatnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Sekarang muncul pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menemukan hakikat kehidupan sejati? Menata niat. Segala sesuatu dimulai dari niat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita meniatkan hidup untuk Allah, maka seluruh aktivitas kita akan bernilai ibadah.
mengisi hidup dengan ibadah, tidak hanya sholat dan puasa tapi juga amal kebaikan lainnya, tolong-menolong, menuntut ilmu, bahkan bekerja halal untuk keluarga adalah ibadah jika diniatkan karena Allah. Menyadari dunia sementara, kita harus sering mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan yakni kematian." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan mengingat mati kita lebih mudah meletakkan dunia pada tempatnya. Bersyukur dan bersabar, dua kunci utama dalam menjalani kehidupan. Syukur saat diberi nikmat, sabar saat diberi ujian. Menjaga hati. Hakikat kehidupan bukan hanya tentang apa yang tampak, tapi juga tentang hati. Jika hati bersih dan ikhlas karena Allah, hidup akan terasa ringan. Saudaraku, menemukan hakikat kehidupan sejati adalah perjalanan. Bukan sekali paham lalu selesai, tapi harus terus dipelajari, direnungkan dan diamalkan setiap hari. Saudaraku, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Kita diciptakan bukan sia-sia, tapi untuk beribadah kepada Allah. Kehidupan ini adalah ujian. Setiap nikmat dan musibah adalah bagian dari ujian itu. Dunia hanyalah sementara, akhiratlah yang kekal. Hakikat kehidupan bukan sekadar mengejar dunia, tapi mempersiapkan diri menuju Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah hakikat kehidupan menurut Islam. Hidup bukan sekadar ada, tapi memberi makna. Bukan sekadar mengejar dunia, tapi menyiapkan akhirat. Sahabatku, semoga kita termasuk orang-orang yang sadar akan hakikat kehidupan ini. Semoga setiap langkah kita menjadi ibadah, setiap rezeki kita menjadi berkah, dan setiap ujian kita menjadi penghapus dosa. Mari kita isi hidup dengan amal syaleh, agar ketika kematian datang menjemput, kita sudah siap bertemu Allah dengan hati yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.